khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita masih meneruskan surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Malam ini kita akan baca dan tadabburi ayat 51 sampai 55. Ayat 51 sampai 55. Bagi yang ingin ikut membaca Al-Quran dan membaca mushafnya sendiri, dipersilakan membuka Al-Quran surat yang ke-8, ayatnya 51 sampai 55. Mari kita masuk ke screen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kafaru bi ayatillahi faghadahumullahu bi dzunubihim. Kafaru bi ayatillahi faghadahumullahu bi dzunubihim. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. An'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa anna Allah sami'un alim. Wa anna Allah sami'un alim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dzunubihim.
كذبوا كذبوا بآيات بآيات ربهم ربهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم بذنوبهم وأغرقنا فرعون وكل كانوا ظالمين وأغرقنا آل آل فرعون فرعون بكل كل كانوا كانوا ظالمين ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إن إن شر شر الدواب الدواب عند عند الله الله الذين الذين كفروا كفروا فهم فهم لا لا يؤمنون يؤمنون صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم العظيم اللهم اللهم صل صل وسلم وزد وسلم وبارك على رسول رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian yang telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan kita tadi menjadi wasilah bagi kita untuk nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan pasangan Al-Quran. Ketika pada saat itu tidak ada lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang atau pihak-pihak yang diberikan otoritas untuk memberikan syafaat. Kita teruskan surat Al-Anfal kita. Surat Al-Anfal adalah surat yang ke-8, artinya sitaan perang. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 75 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 55, dan berarti tersisa tinggal 20 ayat lagi. Kita review dari ayat yang terakhir kita baca di ayat yang ke-50. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru. Seandainya engkau bisa melihat. Iz yatawaffal ladzina kafaru, ketika orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu wafat. Jadi artinya yang diceritakan ini adalah kebenaran, karena menggunakan kata seandainya engkau melihat. Jadi kalau kita katakan seandainya engkau melihat, pasti terjadi. Kalau kita katakan seandainya engkau ikut menonton sepak bola, pasti kamu juga berteriak-teriak karena jagoan kita menang. Nah begitulah juga, walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru, seandainya engkau melihat, menyaksikan ketika orang-orang yang tidak beriman itu yatawaffa, diwafatkan, dicabut nyawanya. Yang mencabut nyawanya adalah utusan Allah yang kita sebut dengan malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Pada saat itu malaikat-malaikat memukul wajah dan punggung mereka. Wadzuqu adzabal hariq, selama seraya berkata, rasakanlah adab yang hariq, yang membakar, yang panas, yang menyala-nyala ini. Sekarang kita masuk pada ayat 51. Sesuatu yang sudah terjadi tidak bisa mundur lagi. Yang ada hanya tinggal menyesali. Kalau di dunia ini kita masih bisa berjanji, bersumpah dalam hati untuk lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Tapi kalau di akhirat kita masuk neraka, ya tidak bisa balik lagi ke dunia. Kalau di dunia kita masuk penjara seperti ini, kita masih bisa keluar.
Bahkan jemaah sekalian bisa lihat orang di penjara itu masih bisa makan dengan nikmat, bisa olahraga dan sebagainya. Tapi kalau di akhirat tidak ada lagi yang seperti itu. Makanya kalau di dunia saja orang tidak ingin di penjara, harusnya apalagi nanti di akhirat. Sayang seribu sayang, banyak orang yang menghindar. Demi menghindari di penjara di dunia, bahkan mereka mau menyogok biasanya. Dan ada juga orang yang suka menerima rasuah, sogokan. Tetapi kalau di akhirat, itu tidak mungkin ada sogokan. Yang kedua, kalau di dunia saja kita pengen menyogok sekalipun, asalkan keluar dari penjara, harusnya apalagi nanti di akhirat. Jadi dengan demikian harusnya manusia jauh lebih takut kepada penderitaan akhirat daripada penderitaan di dunia melalui penjara. Allah mengatakan zalika bima qaddamat aydikum. Kejadian-kejadian itu orang nanti masuk neraka di akhirat atau di dunia pun mendapatkan masalah besar seperti tadi masuk penjara kalau dia kriminal, itu semuanya adalah disebabkan oleh tangan-tangan mereka sendiri. Jadi bukan karena Allah yang menginginkan itu. Jadi kata-kata ini dalam Al-Quran muncul berkali-kali. Bahwa kalau kita dapatkan masalah itu adalah bima qaddamat aydikum. Jadi zalika demikian itu adalah bima qaddamat aydikum. Disebabkan oleh qaddamat aydikum. Oleh tangan-tangan kalian sendiri. Jadi perbuatan itu adalah tangan kita sendiri. Qaddamat itu yang telah dilakukan. Qaddamat itu yang didahulukan. Jadi harusnya kan yang didahulukan itu adalah kebaikan, yang ditunda keburukan, sehingga sampai pada tingkat ditiadakan sama sekali. Nah, tetapi sayangnya mereka dahulukan adalah perbuatan buruk, sehingga kemudian menyebabkan neraka baginya. Maka Allah mengatakan, zalika bima qaddamat aydikum. Yang demikian itu adalah buah dari perbuatan kalian sendiri. Wa anna Allah, dan sungguhnya Allah, laisa bizallamin lil abid. Jadi berdasarkan ayat ini, Tuhan tidak pernah menzalimi hambanya. Jadi kita camkan ini baik-baik, bahwa Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah menzalimi hambanya. Wa anna Allah laisa bizallamin lil abid, kepada hamba-hambanya. Kepada hamba-hambanya di sini adalah manusia secara keseluruhan. Jadi kalau manusia secara keseluruhan hamba Allah itu abid. Sedangkan kalau hamba yang tertentu saja, yang memperhamba dirinya kepada Tuhannya, kepada Robnya, namanya abd ataukah ibad. Jadi bentuk jamannya ibad ataukah abd. Ya. Jadi abd hamba, sedangkan yang beribadah namanya abid. Jadi ada abid, ada abd, ada abid. Ya. Jadi yang demikian itu karena perbuatan manusia sendiri, bukan Allah menzalimi kita. Jadi Allah itu tidak pernah menzalimi manusia. Jadi dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa orang yang masuk neraka itu sebetulnya bukan Tuhan yang masukkan ke dalam neraka. Kita berlindung dari mensifatkan Allah seperti itu. Yang benar kalau ada orang masuk neraka atau siapapun yang masuk neraka adalah karena keinginan, pilihan yang bersangkutan sendiri. Pilihan kita sendiri, bukan Allah yang masukkan. Allah tidak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu adalah Maha sempurna, Maha suci, Maha Rahman, Maha Rahim. Tidak mungkin Tuhan itu menzalimi. Tidak ada dalam nama-nama Allah itu yang disebut dengan Maha Zalim. Tuhan tidak pernah menyebutnya Maha Zalim. Jangan Maha Zalim, zalim saya tidak kata ayat ini. Ini adalah Allah berbarok atau berlepas diri bahwa bukan Allah yang zalim kepada hambanya. Annallaha laisa bizallamin lil abid. Jadi kitalah yang melakukan itu. Hal yang sama kalau kita mendapatkan penderitaan di dunia. Kalau kita mendapatkan penderitaan di dunia, maka itu adalah akibat perbuatan tangan kita sendiri. Bagi hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya dan bertakwa, seandainya pun kelihatannya berada pada tempat yang menderita, yang bersangkutan tidak menderita. Contohnya Nabi Yusuf masuk penjara. Apakah Nabi Yusuf menderita? Tidak. Nabi Yusuf tidak menderita. Apakah Nabi Ayub menderita pada saat dia sakit? Jawabannya tidak menderita.
Apakah Nabi Yunus menderita ketika dibuang ke dalam samudra dan dimakan oleh ikan raksasa? Jawabannya tidak. Apakah Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam menderita pada saat diusir dari Mekah? Jawabannya tidak. Kelihatannya menurut zahirnya kita menderita. Nah, tetapi kalau orang-orang tidak beriman, artinya bahwa kejadian itu adalah akibat kesalahan perbuatan mereka. Ingat, nabi-nabi bukan kesalahan mereka. Akibat kesalahan mereka, kesalahan kita, maka itu adalah pasti melahirkan penderitaan. Karena kata kesalahan kita sendiri menunjukkan kita berjarak dengan Tuhan. Kesalahan kita menunjukkan kita berjarak dengan Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, kesalahan tidak mungkin terjadi. Maka oleh sebab itu, maka orang yang menderita seperti masuk penjara tadi pasti menderita. Nabi Yusuf masuk penjara tidak menderita. Orang yang tadi tidak sempurna dengan dirinya, berjarak dengan Tuhan, ketika dia sakit menderita luar biasa. Bahkan ada yang berusaha untuk bunuh diri. Tapi Nabi Ayub tidak. Nah, jadi begitulah. Jadi orang-orang yang kelihatannya menderita tidak merasa terzolimi. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah bagian daripada karunia Allah baginya untuk menjadikannya contoh kepada manusia yang lain, bahwa begitulah adanya kalau orang dekat kepada Allah, walaupun mengalami sesuatu yang membuat orang lain menderita, Nabi tersebut, orang suci tersebut tidak menderita. Ini kata-kata ini kita bisa temukan di beberapa ayat dalam Al-Quran, tapi kita ambil contoh satu di sini. Surat Al-Baqarah 181 ya. 81. Allah berfirman, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah mendengarkan qaul, perkataan, yaitu perkataan sesama temannya atau perkataannya dalam hati, alladzina, orang-orang yang qalu berkata, innallah, sungguhnya Allah faqirun, Allah itu fakir, wa nahnu aghnia, dan kami ini adalah kaya. Jadi ada manusia yang berpikir bahwa Allah itu fakir. Kenapa kira-kira berpikir fakir? Ya, secara ilmu kalau ditanya siapa itu Allah, Tuhan, pasti katakan maha sempurna, maha kaya. Tapi kenapa berpikir seperti itu? Ya karena dia berpikir, kok saya miskin terus misalnya. Saya sudah berdoa dan berdoa, tapi kok saya tetap miskin. Nah, itu pasti akan berpikir, jangan-jangan Tuhan tidak mengijabah doa saya. Kata-kata Tuhan tidak mengijabah doa saya itu menganggap menuduh Tuhan fakir. Jadi yang benar adalah kita belum memenuhi seluruh syarat untuk diijabah doa kita. Apa syaratnya? Di antaranya memenuhi juga hukum-hukum Allah yang berlaku di muka bumi. Makanya di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li. Saya akan mengijabah doanya orang-orang yang berdoa dengan catatan yastajibu li, harus memenuhi juga keinginanku, hukum-hukumku. Nah, jadi orang mengatakan Allah itu fakir dan kamilah yang aghnia, kamilah yang kaya, dibayangkan menganggap dirinya kaya, lebih kuat. Dan banyak seperti ini. Fir'aun berkata begitu dulu, banyak sekarang berkata begitu. Buktinya orang yang dekat kepada Tuhan seakan-akan gampang diruntuhkan. Kamilah yang kaya, kamilah yang kuat, nahnu aghnia. Ya. Apa kata Allah? Sanaktubu ma qalu. Jadi Allah tidak tidak budak, bukan tidak mendengarkan kata-kata itu. Tuhan tidak budak. Ya. Tuhan tidak tuli terhadap kata-kata itu. Kenapa? Karena Allah meliputi segala sesuatu, termasuk kata hati kita. Makanya Allah mengatakan, sanaktubu ma qalu, kami akan mencatat kata-kata mereka. Wah, apa kata-kata kami di sini? Ya, kami bisa bermakna Allah dan malaikat mencatatnya juga, bahkan tubuh kita menjadi saksi. Makanya kan nanti di akhirat mulut ditutup, yang bersaksi tangan dan kaki. Jadi sanaktubu ma qalu, kami catat apa yang mereka katakan. Wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Ini bicara pasti tentang orang-orang Yahudi, Bani Israel. Mereka bahkan membunuh nabi-nabi. Nah, perhatikan ya sekalian.
bahwa nabi-nabi saja dibunuh. Ya. Ini nabi-nabi saja dibunuh. Jadi kalau kita berpikir saya membaca ini baca itu tidak akan terbunuh, ya nabi-nabi saja terbunuh. Cucu nabi yang sangat terkenal Sayyidina Husain terbunuh, Sayyidina Hasan terbunuh, diracun. Jadi kalau kita berpikir baca doa ini baca itu doa itu tidak terbunuh, itu jelas keliru. Buktinya nabi saja ini diabadikan dalam Al-Quran ini. Siapa yang membunuh nabi-nabi? Orang yang berkata kami akhirnya sudah salah pernyataannya membunuh nabi pula. Harusnya kenapa sudah salah pernyataannya Tuhan masih penuhi keinginannya untuk membunuh nabi. Jadi kita sampaikan bahwa kalau kita beragama lalu berpikir setelah beragama tidak ada lagi masalah, itu keliru besar. Selama kita ada dalam kehidupan dunia, kita berada dalam masalah. Agama datang bukan menghilangkan masalah. Agama datang, satu, mengajarkan kita kepada kita hakikat dunia, bahwa dunia itu adalah masalah. Yang kedua, bahwa agama datang untuk mengajarkan kita menghadapi masalah itu. Tuhan sendiri sudah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai, pasti kami akan uji kalian. Jadi pasti. Jadi kalau berpikir bahwa kalau kita sudah beragama tidak dapat ujian, itu keliru. Kenapa kita sampaikan ini? Karena sering ada orang beragama berkata dalam hati atau berkata kepada temannya curhat, ya Tuhan atau wahai sahabat, saya ini sudah beribadah, setiap tahun berumroh, rajin salat malam, puasa Senin Kemis, tapi kok Tuhan masih memberikan seperti ini kepada saya masih sangat mencintai kepada suami istri saya, tapi kok meninggalkan saya. Nah, kan ada seperti itu. Tiba-tiba misalnya ada masalah dengan ini dan itu, sering muncul seperti itu. Ya. Sehingga kemudian muncullah juga orang-orang yang memanfaatkan ini, seakan-akan bisa menyelesaikan semua masalah manusia, kan ada seperti itu tuh. Ikutlah pada saya ajarkan ini dan itu akan keluar dari masalah. Padahal ini Nabi saja dibunuh. Waqatlahumul anbiya, yang bunuh adalah orang yang berkata begini. Artinya orang ini sudah durhaka, masih membunuh Nabi. Ya. Waqatlahumul anbiya bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Tempatnya dikatakan, fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian Nabi kalian dustakan, sebagian kalian bunuh. Nah, ini sebutkan lagi di sini. Waqatlahumul anbiya bighairi haqq. Mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Wa naqulu, dan kami berkata kepada orang itu, zuqu adzabal harik, rasakanlah adab yang membakar. Nah, jadi cuma sekian sebagai arti menjelaskan kepada kita bahwa Allah SWT mendengar kamar, kemudian Allah mengatakan dzalika, yang demikian itu bima qaddamat aidikum. Jadi nanti di akhirat dikatakan zuqu adzabal harik, rasakanlah adab yang membakar. Kenapa? Dzalika, demikian itu bima qaddamat aidikum. Demikian itu karena akibat ulah perbuatan tangan kalian sendiri. Jadi kita dikatakan Allah dzuqu adzabal harik, itu bukan dari Tuhan, tetapi dzalika bima qaddamat aidikum, itu semata-mata karena ulah perbuatan kalian sendiri. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah laisa bizallamin lil abid. Sungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ayat ini coba jemaah sekalian lihat, surat Al-Baqarah 182 ini adalah persis sama tadi dengan surat Al-Anfal ini, tidak ada bedanya kelihatannya. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bizallamin lil abid. Misalnya. Ya, dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa. Bedanya di sini adalah ya sama persis, wa anna Allah juga ya sama persis. Ya, tidak ada bedanya. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bizallamin lil abid. Nah, jadi kenapa Tuhan berkata begini berkali-kali dalam Al-Quran? Untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak pernah menzalimi hambanya. Kalau ada orang terbunuh, kalau ada nabi terbunuh, bukan Allah menzalimi nabi tersebut. Ya. Justru orang itu menunjukkan dia berbuat zalim. Kalau ada orang yang zalim tapi tidak melakukan pembunuhan atau apa, dari mana kita tahu kalau dia zalim? Dari mana kita tahu seseorang itu jahat kalau tidak melakukan kejahatan? Ya. Jadi tidak bisa dikatakan orang itu jahat kalau tidak terbukti melakukan kejahatan. Maka kemudian kejahatan itu seakan-akan dibiarkan terjadi oleh Allah SWT supaya kita membuat penilaian bahwa mereka itu jahat. Ya. Nabinya itu adalah baik karena dia dibunuh karena kesabarannya, karena perbuatan baiknya.
Nah, di situ bukan terjadi pada satu kelompok saja, tapi terjadi di mana-mana, termasuk terjadi pada Fir'aun. Jadi penyebabnya nanti Fir'aun kemudian hancur itu gara-gara juga perbuatan zalimnya, bukan Allah menzaliminya, tapi dia berbuat zalim. Kita lihat ini, gambar ini menunjukkan betapa luar biasanya peninggalan Fir'aun dulu Mesir kuno. Pada zaman itu tentu ini luar biasa. Lihatlah piramidanya itu begitu rapi, garis-garisnya ke atas, berjumpa di tengah, itu kan luar biasa tuh. Itu untuk membangun sebuah dinding miring, kemudian berbentuk piramida, baru ketemu di puncaknya di tengah-tengah, dan itu tinggi sekali. Saking tingginya itu bisa kita lihat di sini, orang di bawah kecil begini nih. Kan orang ini kecil begini, saking tingginya ini. Nah, tetapi kemudian Fir'aun juga hancur. Kada bi ali Fir'aun, sama keadaannya dengan Fir'aun. Kada bi ali Fir'aun, bukan hanya Fir'aun, tetapi juga orang-orang bersamanya. Ali Fir'aun ini bisa diartikan keluarga Fir'aun, bisa diartikan sebagai pengikut-pengikut Fir'aun. Jadi, seperti dakbi keadaan. Jadi, seperti keadaan Ali Fir'aun. Jadi, artinya penggunaan kata seperti di sini bahwa kejadian-kejadian seperti pada Fir'aun akan selalu terjadi. Sehingga bisa kita sebutnya dengan Fir'aunisme. Jadi ada namanya Fir'aunisme. Apa itu Fir'aunisme? Adalah orang yang merasa bangga karena telah mencapai prestasi luar biasa dalam kehidupan dunia. Sedemikian bangganya membuatnya dia sombong dan tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dirinya. Seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Seperti kata Fir'aun, Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi itu kata Fir'aun, Ana rabbukumul a'la. Jadi kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka. Artinya bahwa bukan hanya Fir'aun, banyak kaum-kaum sebelum Fir'aun juga. Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, itu banyak kejadian. Sampai sekarang kita saksikan. Ya. Kalau kita menyaksikan kejadian di Timur Tengah, ini akan menyaksikan keadaan ini. Bagaimana sekarang ini keadaan Ali Fir'aun sudah berlaku secara global, secara mondial, secara dunia. Kalau dulu kan cuma di Mesir, ya. Dan sekarang sudah menyeluruh. Artinya bahwa tindakan-tindakan negara besar itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi ini. Jadi kalau mereka durhaka, akan dampaknya juga kepada seluruh kehidupan di muka bumi. Kada bi ali Fir'auna walladzina min qablihim. Kenapa mereka diabadikan? Kafaru bi ayatillah. Mereka ingkar kepada ayat Allah. Jadi mereka kafaru bi ayatillah. Mereka ingkar kepada ayat Allah. Ayat Allah yang dimaksud adalah termasuk nabi dan rasul yang datang kepadanya. Nah, karena mereka kafaru bi ayatillahi, mereka melakukan sebab, akibatnya adalah fa'akhadahumullahu. Allah menghukum mereka. Jadi Allah menghukum mereka. Jadi ini adalah menghukum. Menghukumnya Allah menghukum mereka itu bukan maunya Tuhan, tapi bidzunubihim. Akibat dosa-dosa mereka. Dosa-dosa ini muncul sebagai akibat daripada kekufuran tadi di sini. Jadi fa'akhadahumullahu bidzunubihim. Allah menghukum mereka disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka sendiri. Inna Allah, sungguhnya Allah qawiyyun syadidul iqab. Sungguhnya Allah itu adalah qawi, maha kuat dan sangat keras siksaan. Iqab itu akibat. Jadi akibat itu tidak pernah mengkhianati sebab. Kenapa? Karena akibat bergantung sepenuhnya kepada sebab. Dan inilah yang kita sebut dengan hukum Tuhan yang berlaku di alam ini. Jadi apapun doa kita, kalau hukum ini kita tidak penuhi, ya tetap saja tidak akan terjadi. Karena akibat mesti bagi sebuah sebab. Jadi kalau ingin merubah akibat, ya rubah sebabnya. Maka dikatakan di sini, akibat dosa mereka. Jadi Allah menghukum mereka akibat dosa mereka. Kalau mereka tidak ingin dapatkan hukum dari Allah, sederhana, dirubah ini, jangan berdosa. Ini kan sebab, ini akibat. Allah menghukum mereka akibat daripada dosa mereka. Jadi kalau mau, ini dihentikan. Karena sebabnya dari sini, ini adalah konsekuensi logis. Ya. Dan itu pasti terjadi karena menunjukkan innallaha qawiyyun syadidul iqab.
Sungguhnya Allah itu adalah maha kuat, ya, dan keras sekali akibat dari hukum sebab akibatnya itu. Kita lihat di ayat ini, surat Ali Imran, surat 3, ayatnya 11. Ini kurang lebih sama formulanya. Kada bi ali Fir'aun. Keadaan mereka itu adalah seperti pengikut-pengikut Fir'aun, seperti komunitasnya Fir'aun. Walladzina min qablim, dan orang-orang, kaum-kaum sebelum mereka, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan sebagainya. Kurang lebih tadi. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat kami. Sama ini, kadzabu bi ayatina. Kalau tadi surat Al-Anfal, ini surat Al-Imran. Jadi mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhirnya apa yang terjadi? Fa'aghadahumullahu bidzunubihim. Kalau tadi kan sebutkan kafaru bi ayatina. Kalau di sini kan tadi kafaru ini. Kafaru bi ayatillah. Sama saja ini kafaru bi ayatillah. Kalau yang di sini adalah kadzabu bi ayatina. Jadi kafaru menutup diri, kadzabu mendustakan. Apa namanya mendustakan? Tahu kalau benar. Jadi kalau tahu itu benar, baru mengatakan tidak benar, itu namanya dusta. Jadi artinya kebenaran dari Allah itu adalah kebenaran yang sejalan dengan fitrah manusia, seluruh fitrah manusia. Seluruh manusia mengatakan itu pasti baik, ya. Misalnya kita bertanya kepada Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammad. Boleh saja ada orang tidak percaya kenabiannya, tetapi semua manusia di dunia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu orang baik. Tidak ada yang mengatakan orang buruk. Jadi, kenapa? Karena semua ada pada diri kita, namanya kebaikan itu. Maka orang yang mendustakan Nabi, mendustakan kebenaran adalah pada dasar, menolak kebenaran pada dasarnya mendustakan namanya. Kenapa? Karena dia tahu dalam hatinya kalau itu benar. Seperti yang pernah kita cerita, Abu Lahab, Abu Jahal, dan sebagainya, Abu Sufyan, itu terkadang berjumpa di sekitar rumah Nabi di malam-malam hari. Kenapa? Karena mereka tertarik dengan apa yang dibaca Nabi. Indah kebenaran isinya. Indahnya bersifat indah sastra, indahnya dalam pengertian alunan, lantunan, permainan permainan intonasi, tones. Lalu kemudian pada saat yang sama benar. Tetapi mereka mendustakannya. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat kami. Apa yang terjadi? Fa'aghadahumullahu bidzunubihim. Karena mereka mendustakan, mereka berdosa. Akibat dosa mereka inilah yang menyebabkan Allah menyiksanya, Allah menghukumnya. Jadi fa'aghadahumullahu bidzunubihim. Jadi kalau kita ingin menghilangkan ini, hilangkan ini. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu sangat keras siksaannya. Jadi wallahu syadidul iqab. Jadi jemaah sekalian sebagian ini adalah dan orang seperti nantinya akan dikalahkan dalam ayat ini. Qul, katakanlah Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang kafir itu, satu gelabuna, mereka pasti akan dikalahkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian terakhir ini agak bingung menghadapi Timur Tengah, ini sampai banyak pertanyaan di grup-grup itu, kalau kita memahami Al-Quran dengan baik, sebetulnya tidak perlu bingung. Ayatnya sudah menjelaskan. Katakanlah Muhammad kepada mereka yang kafir itu, satu gelabuna, mereka pasti akan dikalahkan. Jadi ayat ini pasti benar. Mereka pasti akan dikalahkan. Watuh syaruna, dan mereka akan dimasukkan, dikumpulkan ila jahannam, ke dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah wabi'sal mihad. Itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini adalah orang-orang yang seperti Ali Fir'aun tadi. Ayat 53. Ini kalau kita lihat hijau seperti ini, inilah kenikmatan. Dan ini bumi jemaah sekalian. Sampai sekarang belum ada planet seperti ini, hijau. Kenapa bisa hijau seperti ini? Pasti kalau kita menjawab, ya karena banyak rumput-rumputnya. Pertanyaannya, bisakah rumput-rumput hidup kalau tidak ada basahnya, unsur basahnya? Jawabannya tidak bisa. Jadi hijau seperti ini karena bumi yang tadinya tandus, kemudian Allah siram dengan air. Maka kemudian lahirlah bumi yang hijau seperti ini. Dan itu adalah salah satu yang harus kita syukuri dalam kehidupan ini. Jadi kayak demikian itu, jadi
Zalika yang demikian itu mereka tadi, kenapa mereka mendustakan, kenapa mereka ingkar kepada ayat Allah yang menjadi sebab kemudian Allah menghukum mereka, mengazab mereka, membuat menderita mereka. Zalika yang demikian itu bi anna Allah, karena sesungguhnya Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Yang demikian itu karena Allah lam yakum mughayyiran, tidak akan membuat perubahan. Jadi lam yakum mughayyiran, Allah tidak akan menjadikan terjadinya perubahan nikmatan kepada sebuah nikmat an'amaha yang telah Allah berikan ala qaumin, pada satu kaum, hatta yughayyiru ma bi, kecuali dia merubahnya. Jadi artinya gini, setiap kita ini diberikan kenikmatan. Pertama, kenikmatan batiniah tadi, kita lahir dalam keadaan fitrah. Yang kedua, kenikmatan tubuh kita ini. Banyak orang yang lahir dalam keadaan cacat, mohon maaf, tetapi dia punya kelebihan. Misalnya ada orang lahir tidak melihat, tapi ternyata dia punya kelebihan luar biasa. Apanya? Ingatannya. Kalau bapak-bapak ibu lihat penyanyi terkenal yang namanya Putri Aryani itu kan lahir dalam keadaan tidak melihat. Nah, apa yang kemudian Allah karuniakan kepada dia lebih daripada kita? Yaitu ingatannya. Bayangkan itu dia hafal semua lagu-lagu, surat-surat dalam Al-Quran, lagu-lagu Barat berbahasa Arab, lagu-lagu Barat berbahasa Inggris, lagu-lagu Arab berbahasa Arab, lagu-lagu India dihafal semuanya. Bayangkan, tidak melihat teks. Itu kan sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Jadi artinya apa? Kita ini berikan kenikmatan. Kenikmatan itu ada pada batin kita tadi, namanya kenikmatan rohani, kenikmatan fitrawi. Yang kedua, di tubuh kita ada kenikmatan. Jangan kita katakan bahwa orang yang tidak melihat itu tidak ada kenikmatannya. Ada kenikmatannya juga yang Allah berikan. Ya, jadi itu bukan kekurangan sebetulnya. Ada Allah berikan kenikmatan akibat daripada Allah tidak membuat dia melihat. Nah, tetapi kenikmatan ini bisa berubah menjadi kekufuran. Kekufuran melahirkan tadi penderitaan ataukah hukuman dari Allah. Kapan? Apabila kita mengubahnya. Jadi artinya kalau ada orang menderita dalam hidupnya, itu adalah akibat perbuatan dia. Karena setiap kita dilahirkan dalam keadaan nikmat. Perhatikan ini, kata-katanya di sini nikmat. Ya. Jadi Allah tidak akan merubah nikmat. Artinya dasarnya kan nikmat. Jadi zalikan demikian itu bi anna Allah, karena sungguhnya Allah lam yakum mughayyiran ni'matan. Karena Allah tidak mungkin merubah nikmat itu. Karena Allah berikan kepada kita nikmat. An'amaha yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama tadi adalah nikmat batin. Nikmat fitrah, nikmat akal itu, intelektual itu nikmat batin. Yang kedua nikmat fisik, tubuh, jasmani. Ya, kita bisa tertidur saya itu kan kenikmatan yang luar biasa. Apalagi yang ketiga, nikmat agama dan kenabian. Jadi nikmat kenabian, nikmat agama, nikmat wilayah. Nah, itulah kenikmatan lebih tinggi lagi. Ya. Itu Allah berikan kepada kita, pada satu kaum, melalui nabinya, melalui rasulnya, melalui orang sucinya. Nah, Allah tidak mungkin merubah itu. Jadi kekacauan tercipta bukan dari Allah. Melalui nabi, melalui rasul, melalui fitrah kita, melalui jasmani kita, harusnya yang terjadi adalah keteraturan. Yang terjadi adalah kedamaian, tidak ada penderitaan, tidak ada penindasan, tidak ada juga penjajahan, tidak ada juga pembunuhan secara massal seperti yang terjadi di Gaza. Ya, tetapi kenapa itu terjadi? Ya karena kita merubahnya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka sendiri merubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka sendiri merubah apa yang ada dalam diri mereka. Ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ya. Sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Jadi artinya dalam diri kita ada kenikmatan. Ini kan anfus ini ya, di sini anfus, dalam diri maksudnya. Aslinya dalam diri kita ini apa? Yaitu kenikmatan. Ya. Aslinya adalah kenikmatan ini. Ada dalam diri kita. Jadi dasar jiwa setiap manusia adalah kenikmatan. Baik tadi kenikmatan rohani, batin, kenikmatan jasmani, ataupun kenikmatan wilayah atau kenabian.
Wa anna Allah, dan sungguhnya Allah sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi sungguhnya Allah SWT sami'un, maha mendengar, alim lagi maha mengetahui. Artinya bahwa tahu apa yang kita inginkan dalam hidup ini, dan Allah membiarkan itu sesuai dengan hukum yang telah Allah tetapkan. Ingat, sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan. Ya. Jadi kalau misalnya kita menyaksikan Palestina menderita, ya itulah akibat daripada pilihan umat Islam. Ya, telah misalnya jemaah sekalian serbahagia yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Itu kelihatan sekali kalau bahwa hancurnya Palestina, korbannya Palestina, Palestina menjadi mangsa daripada Israel sejak tahun 48 adalah akibat umat Islam sendiri. Kita mengatakan Israel, ya nama Israel memang yang menjajah sekarang ya memang penjajah. Jangan kita menyalahkan setan, kita salahkan diri kita sendiri. Di akhirat tidak ada pasal menyalahkan setan. Ulangi, di akhirat tidak ada pasal, tidak ada ayat yang bisa kita rujuk bahwa nanti di akhirat ketika kita melakukan perbuatan tadi atau neraka, kita menuduh iblis atau setan sehingga kita lepas. Tidak ada. Ya namanya setan iblis sudah berjanji memang untuk menyesatkan manusia. Jadi kalau kita tersesat ya bukan setan, kita lah kenapa ikut sama mereka. Makanya tempat bergantung kita Allah. Wa anna Allah sami'un alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita lihat dalam surat Ar-Ra'd, ini mirip dengan surat Ar-Ra'd. Ya. Ini yang paling terkenal sebetulnya surat Ar-Ra'd. Kalau ayat ini tidak begitu terkenal yang ini. Ya, maksudnya jarang diangkat ke permukaan. Ya, ini Al-Quran sih secara status kemuliaan sama dengan surat Ar-Ra'd ayat 11. Tetapi maksudnya ini jarang diangkat di masyarakat oleh para alim ulama, para asatid. Yang banyak adalah surat Ar-Ra'd ini, surat 13 ayat 11 ini. Ya, ini yang paling sering. Sini Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi. Bagi manusia itu sudah ada namanya mu'aqibatun. Sudah ada penulis dari seluruh aktivitas mereka, pengiring. Dari kata akibat juga, jadi semua aktivitas kita itu tercatat. Ya. Min baini aidihi, di depan kita, wa min khalfi, di belakang kita. Artinya di sekitar kita ada malaikat yang menjaga kita, mencatat kita, tapi sekaligus yahfadunahu min amrillah. Tapi sekaligus malaikat itu bisa menjaga kita dari tetap istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi yahfaduna, mereka menjaganya. Mereka malaikat ini menjaga kita. Jadi bisa mencatat apa yang kita lakukan kalau kita keburukan, tapi sebetulnya kalau berdasarkan ayat ini, tugas utama malaikat itu sebetulnya menjaga kita. Yahfadunahu min amrillah. Yang menjaga kita agar kita selalu berjalan di dalam rel perintah Allah SWT. Nah, makanya ketika kita kemudian melakukan keburukan, ya malaikat itu juga mencatatnya. Oh, ternyata ini mengkhianati perintah Allah. Jadi yahfadunahu min amrillah. Nah, setelah itu ini yang terkenal ini. Jadinya saya katakan terkenal dari sini sampai di sini nih. Jadi sepotong ini sampai di sini. Ya. Ini paling sering diangkat di masyarakat kita. Bahkan saking seringnya jarang diangkat awalnya, kebanyakan di sini saja. Ya. Langsung dibacakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Biasanya yang terkenal ini ya. Inna Allah, sungguhnya Allah, la yughayyir, tidak akan mengubah, ma biqaumin, keadaan, nasib suatu kaum, hatta sampai yughayyiru, kaum itu sendiri atau individu-individu yang ada dalam kaum itu sendiri mengubah ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri-diri mereka. Jadi mulai daripada nafs. Makanya kalau kita lihat sini, startnya agama itu dari diri, dari anfus ya. Makanya di majelis kita ini sering kita katakan kalau ada orang bertanya tentang gimana dengan saudara kita, ya nggak perlu kita tanyakan saudara kita, nggak perlu kita memikirkan saudara kita. Kenapa? Ya itulah mereka yang harus kita pikirkan, tanyakan tentang diri kita. Jangan-jangan kita mempertanyakan teman kita yang salah, kita juga lebih salah dari mereka. Nabi mengatakan ibda binafsika. Nabi berkata mulailah dari dirimu sendiri, jangan dari orang lain. Di dalam Al-Quran juga begitu.
Dalam Al-Quran katakan ku anfusakum, itu mulai dari diri dulu. Ku anfusakum wa ahlikum, baru keluarga, nara. Di tempat lain dikatakan alaikum anfusikum, alaikum anfusakum. Kewajiban kalian adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. Nah, sini pun dikatakan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Banyak orang yang ingin gregetan melihat perbuatan Israel terhadap Gaza dan ingin melihat supaya Gaza itu secepatnya terbebas, Israel secepatnya dihancurkan, tapi dia sendiri tidak merubah dirinya. Banyak seperti itu. Pengen melihat Gaza berubah, dia tidak berubah. Ya. Pengen melihat Gaza atau Palestina menang, tapi dia sendiri tidak memenangkan dirinya terhadap perintah-perintah Allah. Katakanlah misalnya memperdalam Al-Quran. Berapa banyak orang yang mengaku membela Palestina yang bersungguh-sungguh membaca Al-Quran dengan tartil, dengan berurutan. Sangat sedikit. Ya. Sangat sedikit. Maka kita saksikan setiap saat akan terjadi pengkhianatan-pengkhianatan di sana. Karena banyak sekali orang yang berbicara tentang ingin melihat Palestina menang, tapi dia sendiri tidak. Sekarang bisa berkata begitu. Bisa bergelora berkata-kata bahwa Palestina harus kita bebaskan. Tapi begitu suatu saat sudah ada yang datang membawa kepada dia sesuatu, benda, uang, fulus, belum tentu bisa bertahan. Ya. Mungkin kita, kalau dikasih misalnya 1 juta masih mengatakan saya nggak terima. 10 juta nggak terima. Begitu dikasih misalnya puluhan miliar, ratusan miliar, coba. Nah, oleh sebab itulah, kata Al-Quran, mulai dari diri dulu. Ya. Betapa banyak orang berbicara tentang Palestina, tentang Gaza dengan emosional. Emosionalitasnya sendiri menunjukkan bahwa dia sendiri tidak selesai dengan dirinya sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa perjuangan di sana panjang sekali. Pertama, sedikit orang bela Palestina, termasuk orang Islam. Yang sedikit itu juga kebanyakan hanya emosional, tidak merubah dari dirinya sendiri. Sedangkan Al-Quran mengatakan, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah keadaan ini kalau bukan dimulai dari diri kita masing-masing. Tanyalah diri kita, berapa lama kita membaca tadabbur Al-Quran? Sedangkan itu kemestian. Karena Palestina ini kan adalah amanah Al-Quran. Dengan demikian untuk memenangkan Palestina adalah juga dengan pendekatan tadabbur Al-Quran. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lahu. Kalau Allah membiarkan seseorang itu satu kaum untuk mendapatkan keburukannya, ya tidak ada yang bisa menolaknya. Perhatikan ini. Kalau tidak ada perubahan di sini, berarti Allah akan biarkan kaum itu rusak. Jadi kalau tidak dimulai daripada individu-individu yang ada dalam kaum itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba tahu banyak orang yang menangisi Palestina, mau berkorban untuk Palestina, mengorbankan kesenangannya saja tidak bisa. Termasuk kesenangan yang kelihatannya ibadah ubudiyah. Jadi sangat sedikit. Maka dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa iza arada Allah biqaumin, apabila Allah telah menghendaki satu kaum keburukan, fala amala min dunihi min wal. Tidak ada yang pantas baginya yang bisa menolongnya, melindunginya selain daripada Allah. Jadi hanya Allah tempat kita kembali. Nah, jadi itu adalah Allah akan menjadikan itu sebagai sebab kejatuhan. Ini terjadi lagi pada Fir'aun, kadabi ali Fir'aun lagi, ya seperti ini. Jadi dari 5 ayat yang kita baca ini, 51 sampai 55, itu 2 kali muncul kadabi ali Fir'aun. Sebagaimana keadaannya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Walladzina min qablihim, sama tadi di ayat 52 tadi atau 51 tadi. Walladzina min qablihim, ayat 52 tadi kalau tidak salah. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelumnya. Kazzabu bi ayat Rabbi, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ayat di sini banyak orang yang merindukan kedatangan Imam Mahdi, tapi mereka tidak mentadabburi Al-Quran secara sistematis. Gimana bisa coba? Sedangkan Imam Mahdi datang adalah Al-Quran yang hidup. Coba bagaimana ceritanya nih? Ini yang menyebabkan Timur Tengah seperti yang terjadi sekarang.
Karena kita hanya membela Palestina secara emosional, bukan secara spiritual dan rasional. Jadi kadzabu bi ayati rabbi, mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Fahlaknahum, sehingga kemudian kami binasakan mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, jadi ayat-ayat Tuhannya didustakan. Apa itu ayat Tuhannya? Quran, kitab suci kalau sekarang. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Mereka kadzabu. Sama tadi ayat yang kita bahas. Fahlaknahum, maka kami binasakan mereka. Kami hancurkan mereka bidzunubihim, akibat dosa mereka. Jadi ini bi menunjukkan akibat dosa mereka, ya. Akibat dosa mereka. Jadi apahlaknahum bidzunubihim. Wa agrakna ala fir'auna, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam lautan, maksudnya. Kami tenggelamkan Fir'aun ke dalam lautan bersama dengan pasukannya. Wa kullun kanu zalimina, mereka ini sebut zalim tadinya. Jadi mereka itu zalim. Dan ingat kembali tadi, bukan kami yang menzalimi mereka. Laisa innallaha laisa bizallamin lil abid, bukan Allah menzalimi hamba-hambanya. Wa kullun kanu zalimin, mereka sendirilah yang zalim. Ini jelas dalam ayat ini. Ini kita lihat surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 139-nya. Fakadzabuhu, mereka mendustakan Nabi. Fahlaknahum, yang mendustakan Nabi Hud maksudnya di sini. Fakadzabu, mereka mendustakan Nabi Hud, berarti ini adalah kaum Ad. Fahlaknahum, maka kami binasakan mereka. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itu la ayatan, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi dzalika la ayatan, ada ayat dan tanda kebesaran Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan kebanyakan mereka itu tidak beriman. Ya. Maka tidak mereka itu beriman, kebanyakannya ini aktsaruhum. Ya, jadi banyak orang mengaku beriman, tapi Al-Quran mengatakan kebanyakannya tidak beriman. Versi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Jadi sebutkan seperti ini. Wa inna rabbaka lahuwal azizul rahim. Ini bagi Allah gampang, karena Allah itu adalah Al-Aziz dan Ar-Rahim. Kita lihat surat Al-An'am, surat yang ke-6. Ayatnya 6 juga, 6. Surat 6 ayat 6. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Apakah mereka belum melihat? Kam ahlakna, betapa banyak yang telah kami binasakan. Maksudnya betapa banyak kaum, komunitas, negeri yang telah kami binasakan. Min qablihim, sebelum mereka. Sebelum Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad kita. Sebelum umatnya Nabi Isa. Sebelum umatnya Nabi Musa. Sebelum umatnya Nabi Ibrahim. Sebelum umatnya Nabi Saleh, Nabi Hud. Sudah banyak sebelum-sebelumnya. Betapa banyak yang telah kami binasakan. Dan sekarang kita bisa melihat peninggalan, reruntuhan peradaban mereka. Jadi alam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan, melihat? Kam ahlakna, betapa banyak. Kata kami di sini juga banyak. Berapa banyak ahlakna yang telah kami binasakan. Min qablihin, sebelum mereka apa? Min qarnin, yaitu peradaban-peradaban. Makkannahum fil ardi, padahal mereka itu posisinya di muka bumi kuat. Makkannahum, kami biarkan mereka di muka bumi itu membuat peradaban besar fil ardi, di muka bumi. Malam numakin lakum, yang bahkan kami belum pernah berikan kepada kalian. Dan begitu hebatnya, wa arsalna samaa alaihim midrara, kami kirim kepada mereka air dari langit, maksud hujan dari langit kepada mereka, midrara, dengan lebat. Lebat artinya airnya cukup untuk membuat subur tanah mereka. Wa ja'alnal anhara, kami bahkan membuatkan sungai-sungai yang banyak, tajri min tahtihim, yang mengalir di bawah mereka. Kata tahtim di sini mengalir di bawah kaki mereka, di dalam tanah ada sungai-sungai juga. Tetapi kata Allah, fahlakna, tapi endingnya, akhirnya kami binasakan mereka bidzunubihim, akibat dosa-dosa mereka sendiri. Wa ansya'na min ba'dim qarnan akharin, setelah itu kami biarkan lagi
setelah kehancuran mereka, berdirinya, bangkitnya kembali peradaban yang lain. Qarnan akharin. Muncul lagi generasi baru yang membuat peradaban baru. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi selama hukum-hukum kehancuran itu mereka penuhi, pada akhirnya puncaknya mereka juga akan binasa. Itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada ayat yang terakhir. Ini adalah bentuk-bentuk reptil ya, apa jenis-jenis reptil. Kalau reptil ini kan dari bahasa Inggris, kalau di bahasa Melayu Indonesia biasanya disebut dengan melata, hewan melata. Reptil ini hewan melata. Kenapa melata? Karena merayap-rayap, dia merayap. Ini kan merayap dia apa? Merayap. Merayap itu artinya bahwa perutnya bisa menyentuh tanah, itu kan merayap namanya. Ya, kalau kita kan berjalan tidak merayap. Kalau merayap itu berarti apa namanya? Perutnya bisa menyentuh tanah seperti kita lihat ini ular, seperti biawak, buaya, ya, cecak, itu semuanya adalah merayap. Nah, jadi cuma sekali sebagian adalah binatang merayap, ya, binatang-binatang yang merayap dengan perutnya. Jadi aslinya reptil seperti ini. Kalau kambing, sapi tidak masuk reptil. Tetapi secara umum Al-Quran menyebutnya sebagai dabah. Bentuk jamaknya dawab. Dan ketika Al-Quran menyebut dabah atau dawab, walaupun ada ayat yang secara spesifik menyebut itu adalah hewan seperti ini, tetapi ujung-ujungnya manusia juga masuk di dalamnya. Karena merayapnya itu dengan kakinya yang dua termasuk merayap juga. Artinya apa? Di muka bumi. Dia berjalan di muka bumi. Dia tidak seperti burung yang terbang di angkasa. Nah, Allah mengatakan inna syarrad dawabi indallah. Sungguhnya seburuk-buruk dawab, dabbah, hewan melata. Jadi seburuk-buruk ad-dawab, hewan melata, indallah di sisi Allah dalam pandangan dan penilaian Allah, bukanlah biawak, bukanlah buaya, bukanlah cecak, bukanlah komodo, bukanlah ular, ya, bukanlah reptil-reptil yang lain, tetapi alladzina kafaru. Nah, coba yang disebutkan adalah alladzina kafaru. Jadi dimasukkan di sini sebagai dawab. Nah, jadi di sini alladzina kafaru atau manusia dimasukkan kategori dawab di sini. Di sini. Jadi seburuk-buruk hewan melata ini binatang melata juga. Di sisi Allah adalah alladzina kafaru, orang kafaru. Ya, fahum la yu'minun, sementara mereka tidak beriman. Jadi mereka tidak beriman, la yu'minun. Jadi disebut dengan kafir karena tidak beriman. Orang kafir itu tidak beriman. Nah, itulah seburuk-buruk manusia di muka bumi ini. Seburuk-buruk hewan melata. Lebih buruk daripada ular, lebih buruk daripada biawak, lebih buruk daripada komodo, lebih buruk daripada kura-kura, lebih buruk daripada hewan-hewan reptil atau melata yang lainnya. Dan kita sudah mendapatkan ayat ini di ayat sebelumnya. Surat Al-Anfal juga. Mungkin jemaah sekalian masih ingat. Ayat 22. Yang lebih rinci pembahasannya. Kalau ini kan sudah lebih memberikan siapa mereka itu. Nah, sini dikatakan alladzina kafaru. Kalau di sebelumnya itu di ayat 22, alladzina la yaqilun, yaitu orang yang tidak menggunakan akalnya. Mari kita lihat. Surat Al-Anfal ayatnya 22 ini. Jadi tadi ayat 54, 55, sekarang 22 ya. Inna syarrad dawab. Sampai di sini sama nih. Inna syarrad dawab indallah, sampai di sini sama. Sungguhnya seburuk-buruk hewan melata di sisi Allah adalah asummu, orang yang tuli, tidak mau lagi mendengar. Al-bukmu, tidak mau lagi berkomunikasi. Bisu, tidak mau bertanya. Ingat, awal daripada pengetahuan adalah pertanyaan. Siapakah mereka itu? Siapakah mereka yang disebut dengan syarrad dawabi indallah sumul bukmu ini? Alladzina, yaitu orang-orang yang la yaqilun, tidak menggunakan akalnya. Coba jemaah sekalian kawinkan ayat ini dengan ayat ini. Coba dikawinkan. La yaqilun dengan alladzina kafaru. Ini kan tadi alladzina juga nih. Alladzina la yaqilun. Kalau di sini adalah alladzina kafaru. Ya, artinya apa? Kalau la yaqilun menunjukkan kafaru. Jadi orang kafar itu aslinya adalah tidak menggunakan akalnya. Ya.
Dan karena tidak menggunakan akalnya, tidak beriman. Coba kita balik. Berarti kalau dia beriman apa artinya? Dia menggunakan akalnya. Sayang seribu sayang, banyak orang tidak beriman justru tidak terampil menggunakan akalnya. Ini kan menjadi paradoks. Jadi harusnya kalau orang beriman itu terampil menggunakan akalnya, paling rasional, ya, bukan emosional. Jadi harus yakilun. Karena kalau kita lihat ayat ini dengan ayat ini, ya harusnya adalah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Ya. Jadi kalau dia tidak mendengar lagi, tidak mau bertanya lagi, maka mereka itu adalah orang yang disebut dengan tidak menggunakan akalnya. Nah, nama lainnya adalah alladzina kafaru. Nama lainnya lagi la yu'minun. Kafaru ini adalah bentuk positifnya, bentuk negatifnya adalah tidak beriman. Jadi kafaru itu tidak beriman. Ya. Kenapa tidak beriman? Ya kafaru. Kenapa dia kafaru? Ya karena di sini tadi tidak mau lagi mendengar, tidak mau lagi berbicara, tidak mau menggunakan akalnya. Maka mereka ini disebut dengan syarrad dawab, seburuk-buruknya hewan melata. Terakhir surat Haji kita lihat di sini. Surah 22 ayat 18. Allah berfirman, alam tara, apakah engkau tidak melihat? Annallah, sungguhnya Allah, yasjudu lahu, sujud kepadanya, pada Allah, man fis samawati wa fil ardh, siapa saja yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Siapa yang ada di langit, yaitu malaikat-malaikat, jin-jin yang baik. Roh-roh. Jadi man fis samawati wa man fil ard, dan yang ada di bumi. Jadi sujud kepada Allah yang ada di bumi. Siapa yang ada di bumi? Arti manusia itu harus sujud kepada Allah. Walaupun nanti ada kata-kata di sini di bawah ini. Siapa lagi? Wasyamsu, matahari pun juga sujud kepada Allah. Wal qamaru, bulan juga sujud kepada Allah. Wan nujumu, bintang-bintang juga sujud kepada Allah. Wal jibalu, gunung-gunung juga sujud kepada Allah. Wasyajaru, dan juga pohon-pohon sujud kepada Allah. Wadawa, binatang melata. Jadi binatang melata aslinya sujud kepada Allah. Ingat, binatang melata aslinya sujud kepada Allah. Ya. Itu sebabnya yang dimaksud tadi adawab di situ bukan adawab yang asli, tapi manusia yang tuli dan tidak mau menggunakan akalnya tadi. Inna syarrad dawabi tadi indallah as-summul bukmul ladzina lain. Jadi hewan melata yang buruk di sisi Allah bukanlah ular, bukanlah biawak, bukanlah komodo, bukanlah cecak, tetapi alladzina la yaqilun, yang tidak menggunakan akalnya. Karena disebutkan di sini, mereka ini justru sujud kepada Allah berdasarkan ini. Ya. Lahu yasjudu lahu man fis samawati wa fil ardh. Termasuk wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wasyajar wad dawab, dan hewan-hewan melata. Dan wa katsirum minan nas, kebanyakan dari, artinya tidak semua manusia ini. Dan banyak juga dari kalangan manusia. Ingat, wa katsirum minan nas. Jadi banyak juga dari manusia yang sujud, tapi banyak juga yang tidak sujud. Kata-kata kasirun di sini bukan mayoritas, banyak, tidak sedikit, banyak. Karena di tempat lain aksaruhum, ya, aksarun nasi la ya'lamun misalnya, itu baru aksar, lebih banyak, paling banyak. Kalau di sini cuma katsirun minan nas. Wa katsirun, dan banyak lagi haqqa alaihil adab. Dan banyak lagi yang telah tetap baginya adab Allah. Karena apa? Karena tidak mau sujud kepada Allah. Karena la yasjudu lillah, la yasjudu lahu. Ya. Wa may yuhnillah, siapa yang Allah hinakan. Jadi kalau kita tidak sujud, tidak hina. Apa hina? Jadi kalau ingin mulia, sujudlah. Kalau ingin hina, jangan sujud. Jadi di sisi Allah, patokan hina atau tidak hina, sujud kepada Allah. Wa may yuhinillah, siapa yang Allah hinakan, fama lahu mim mukrim, tidak ada lagi yang bisa memberikan kemuliaan padanya. Jadi siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada lagi yang bisa memberikan kemuliaan padanya. Inna Allah, sungguhnya Allah, yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah yaf'alu, melakukan ma yasha, apa yang dia kehendaki. Jadi inna Allah yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Intinya adalah bahwa seburuk-buruk hewan melata di sisi Allah adalah mereka yang tertutup hatinya, mereka tidak beriman. Dikombinasikan ayat 22 adalah mereka yang tidak mau lagi mendengarkan kebenaran, wijangan, tidak mau juga berkomunikasi, bertanya kalau dia tidak tahu,
dan mereka itu adalah tanda-tandanya la yaqilun. Mereka adalah disebut dengan syarat dawab, seburuk-buruk yang melata. Dan menurut kita ini adalah predikat yang paling buruk karena disebut dengan seburuk-buruk binatang melata. Kalau tadi binatang melata diartikan reptil, seburuk-buruk reptil artinya lebih buruk daripada bayangan kita reptil. Ingat kenapa disebut reptil? Karena bayangan kita yang namanya reptil itu adalah jorok, kotor, kan merayap. Merayap itu kan kotor. Makanya reptil itu kan dilarang dimakan oleh Allah SWT. Ya. Karena mereka merayap-rayap, kotor hidupnya. Nah, begitulah juga dengan manusia yang tidak menggunakan akalnya dan berarti ingkar kepadanya dan berarti juga tidak beriman kepadanya. Kita selalu berharap dan berdoa semoga Allah SWT menjauhkan kita dari predikat dan sifat seperti ini sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang alladzina yaqilun, orang yang selalu menggunakan akalnya, dan dengan akal itu kita bisa memahami bahwa semua yang ada ini di alam semesta dalam diri kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah, dan akal kita tidak hanya digunakan untuk menghitung uang, tidak hanya digunakan untuk menghitung ilmu pengetahuan, tidak hanya digunakan untuk berpolitik, tidak hanya digunakan untuk bersosialita, tapi juga kita gunakan untuk memahami kitab suci Al-Quran yang merupakan simpul dari seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau salah khilaf adalah dari kesalahan dan khilafan al-fakir, mohon dimaafkan. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Di chatroom dulu, Ustaz. Baik, kita ke chatroomnya. Ya, di chatroom ini dari Bu Elis ya. Jadi kita yang menzalimi diri sendiri tentunya dari kita sendiri. Jawabannya iya. Menzalimi diri sendiri itu paling gampangnya ketika kita tidak menggunakan akal kita, itu pasti menzalimi. Orang tertipu, orang macam-macam itu pasti karena tidak menggunakan akal sehatnya. Jadi menzalimi diri sendiri tentunya dari kita sendiri. Dan bagaimana sebaliknya dengan dizalimi, apakah bentuk pertolongan Tuhan? Seperti kasus Miftah Maulana, mohon pencerahannya Ustaz. Ya, maksudnya ini apa ini? Jadi kalau misalnya orang yang dizalimi, ya bisa dibantu oleh Allah SWT kalau hukum-hukumnya juga dipenuhi. Kalau dizalimi otomatis dibantu Allah, tidak juga. Jadi kata-kata doanya orang terzalimi itu diijabah, ya pemahamannya bukan berarti asal berdoa diijabah. Kalau itu terjadi, ya terjadi pada Timur Tengah, Palestina, Gaza sekarang. Sudah tahun-tahun mereka, bukan asal tahun. Dihitung dari tahun 48 sampai sekarang, orang Palestina itu luar biasa penderitaannya. Tahun 48 sampai sekarang, sejak Nakbah. Dari 48 ke sekarang itu sudah berapa tahun itu? 48 ke nanti 28 kan berarti 80 tahun. Jadi sekarang ini sudah sekitar 76 tahun. Sudah 76 tahun, bayangkan. Mereka terzalimi, terusir dari kampung halamannya. Mereka nggak dapat pertolongan juga kalau dipikir dalam pengertian mengalahkan Israel, mengambil kembali tanah-tanah mereka, pada mereka terzalimi. Jadi harus kita pahami bahwa orang terzalimi akan diijabah doanya kalau memenuhi syarat-syarat itu. Ya. Dengan demikian, kalau orang lain menzalimi kita, ya kita harus memenuhi syarat juga untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat itu lengkap di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca, misalnya di dalam Al-Quran mengatakan, ya kita juga harus mempunyai ilmunya untuk keluar dari masalah itu. Ya, bukan hanya berdoa saja, tapi memiliki ilmunya, berusaha juga secara maksimal, sabar, istiqamah di sana, dan seterusnya. Jadi itu selalu ada. Jadi tidak bisa kita hanya pasif begitu saja dizalimi lalu kemudian pertolongan. Kalau itu terjadi, ya terjadilah pada bangsa Palestina sekarang. Nah, jadi dengan demikian tidak seperti itu. Kalau kasusnya Miftah Maulana ini saya belum ngerti apakah dia dizalimi atau menzalimi, saya nggak ngerti ya. Jadi apakah maksudnya Bu Elis ini
dizolimi, apakah maksudnya Miftah Maulana dizolimi? Saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti apakah Ibu Elis berpendapat Miftah Maulana dizolimi. Karena ada juga yang berpendapat bahwa Miftah Maulana menzalimi orang kecil kan begitu. Jadi kita tidak bicarakan secara personal ini. Kemudian berikutnya Pak Burhan. Sememangnya manusia itu bertanggung jawab ya atas segala perbuatannya. Betul sekali. Namun bagaimana pula pada manusia yang beragama selain Islam melakukan kebaikan dalam seluruh nanti akan bertanggung jawab juga. Allah akan menghakimi mereka berdasarkan keadaannya. Ya. Sudah ada di Quran mengatakan bahwa Allah terhadap orang seperti ini nanti Allah akan bersikap arif bijaksana. Apakah sudah sampai kebenaran padanya? Yang kata-kata sampai kebenaran itu bukan berarti dia tahu ada Islam. Tapi apakah ada yang pernah menyampaikan dengan benar informasi yang benar, informasi yang rasional, informasi sesuai dengan Al-Quran, seperti itu. Jadi, pertanyaannya Pak Burhan, bagaimanakah keadilan Allah terhadap manusia seperti ini? Ini sebetulnya sudah ada jawabannya di dalam surat surat At-Taubah. Mari kita kembali lagi ingatkan surat At-Taubah ya. Ini kita kembali ke screen, kita jawab pertanyaannya Pak Burhan dengan surat At-Taubah. Surat At-Taubah kita lihat di sini. Surat 9. Ayatnya 106 ini ya. Nah, di sini katakan wa akharuna. Sebelumnya ini adalah orang-orang macam-macam orang, ada yang ada yang munafik, kafir, ada juga yang mendapatkan ridho Allah semacam-macam. Ya. Nah, sekarang ada yang tidak beriman, ada yang tidak Islam. Nah, mereka ini disebutkan di sini. Yang disebutnya sebelumnya itu orang Islam. Ya. Wa akharuna, dan yang lain maksudnya tidak beragama Islam. Ya, jadi kalau kita simpulkan gini, di ayat sebelumnya itu diceritakan ada orang yang Islam tetapi kufur dan munafik. Ada juga orang Islam dan baik sekali, ya, baik. Nah, mereka masuk surga. Ada juga orang tidak Islam, ya, tapi juga buruk, kira-kira gitulah. Jadi yang buruk ini bisa dari Islam, bisa dari tidak Islam. Tapi ada yang lain lagi, tidak Islam tetapi baik. Nah, disinilah disebutkan. Wa akharuna, bagi yang lain itu murjauna li amrillah. Urusannya ditangguhkan, kembalikan kepada Allah, itu li amrillah, kembali keputusannya kembali kepada Allah. Imma yu'adzibuhum, apakah nanti dia akan diadab, wa imma yatubu alaihim, ataukah mereka itu diterima tobatnya. Ini kita sudah pelajari juga di dalam bahasa Arab imma dan imma ini. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Jadi imma wa imma, dua kemungkinan. Imma yu'adzibuhum, kemungkinan berikutnya imma yatubu alaihim. Tergantung, Tuhan yang paling tahu. Kita sekarang tidak boleh menghakimi orang hanya karena dia bukan Islam, apalagi dia baik. Ya. Jadi urusannya kita kembalikan li amrillah. Urusan Allah nanti imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Allah paling tahu. Wallahu alimun hakim. Allah paling tahu dan Allah adalah hakim. Jadi di sini Allah paling tahu dan Allah maha bijaksana. Ya seperti itu Pak Burhan. Kita kembali lagi tadi pertanyaan berikutnya dari Pak Ustadz nanya, Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, ya. Pak. Oh ya silakan Pak. Pak Ustadz, Ya. ini pertanyaan dari dulu di kepala. Allah berfirman di Al-Quran, koreksi ya Pak Ustadz kalau salah, bahwa Allah akan memenuhi neraka jahanam itu dengan dari golongan jin dan manusia. Pertanyaannya ini Pak Ustadz, sementara Allah menciptakan juga hewan melata. Nah, apakah Allah tidak menghisap hewan-hewan melata ini? Padahal kita tahu hewan melata juga ada juga membuat kezaliman, seperti contoh buaya yang memakan manusia, harimau yang membunuh manusia seperti itu. Itu di mana Pak Ustadz ininya? Keadilan Allah terhadap di yaumil akhir terhadap hewan melata ini. Kalau kita kan udah pasti ya Pak Ustadz, pasti akan dihisap amal kita, ditimbang. Dan bagaimana dengan hewan melata Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih banyak. Jadi kita sampaikan dulu patokan baik buruk, jahat dan tidak jahat, surga dan neraka itu adalah pada akal sehat. Jadi hanya orang yang berakal lah yang diminta pertanggungjawaban.
orang yang tidak berakal juga tidak diminta pertanggungjawaban. Itulah sebabnya manusia pun kalau belum akil balik itu belum diminta pertanggungjawaban. Jadi belum akil balik. Kalau bahasa agamanya belum mukallaf, belum dikenai kewajiban agama, belum taklifi. Ya. Ataukah mungkin sudah tadinya akil balik tapi menghadapi penyakit. Penyakit itu menyebabkan yang bersangkutan kehilangan ingatan, kehilangan kemampuan akal sehat, seperti contohnya orang amnesia, pikun, atau penyakit-penyakit yang semacamnya. Maka kemudian yang bersangkutan tidak dihukumi lagi oleh syariat. Kenapa? Karena akalnya sudah tidak berfungsi. Jadi ulangi, patokan dihukum tidaknya adalah akal. Nah, hewan-hewan melata tidak punya akal. Maka tidak bisa kita kenakan istilah jahat ataukah kriminal kepada hewan melata. Kalau ada buaya makan manusia, yang salah manusia bukan buayanya, Wak. Kenapa? Ya manusia merusak habitatnya. Manusia yang merusak habitatnya itu buaya. Manusia yang merusak habitatnya itu harimau, sehingga harimau turun. Gajah turun menginjak-injak kebun-kebunnya petani. Kenapa? Karena habitatnya dibabat. Ya seperti itu. Maka dengan demikian tidak bisa dikatakan harimau jahat hanya karena memakan manusia. Makanannya memang harimau, ya manusia, karena harimau itu, macan itu, atau yang semacamnya itu adalah namanya karnivora, pemakan daging. Kebetulan kita daging ya dimakan sama dia. Tapi kita tidak mungkin dimakan oleh sapi. Kenapa? Karena sapi bukan karnivora. Ya namanya karnivora tidak melihat manusia atau apa, pokoknya daging. Dia tidak melihat, oh yang di depan saya namanya Ibu Marwah, kasihan perempuan. Enggak. Pokoknya dia mencium bau daging, dia makan, begitu. Maka oleh sebab itulah, yang dimakan itu bukanlah Bu Marwah, bukanlah sapi, kambing, yang dimakan daging. Ya, dia tidak mengenal istilah kambing, manusia, dan sebagainya. Dikenal hanya daging, karena disebut dengan hewan karnivora. Nah, begitu juga misalnya dengan sapi, kambing, yang dimakan rumput-rumput, tidak mungkin makan daging. Kenapa? Karena dia adalah herbivora. Nah, seperti itu. Jadi itulah sifat bawaan mereka, sehingga kambing, sapi tidak bisa dikatakan jahat hanya karena memakan pisang di rumput di pekarangan kita. Yang tidak bisa. Bagaimana kalau kambing masuk pekarangan kita? Yang disalahkan satu, kita kenapa tidak memagari kebunnya? Atau yang kedua, pemilik kambing kenapa melepaskan kambingnya bebas padahal banyak tanaman orang. Nah, jadi kambing tidak pernah disalahkan. Kenapa? Karena tidak bisa berpikir, tidak ada akalnya. Makanya di seluruh dunia belum pernah kita dengarkan ada kambing yang dipenjara, dimasukkan di pengadilan, baru dihukum. Kenapa? Karena tidak bisa dikatakan kriminal. Begitu saya kira. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Berarti sama-sama. Ustaz. Ada lagi? Assalamualaikum, Pak Andes. Pak Andes bertanya, silakan Pak Andes. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mohon konfirmasi benar tidak tepat atau tidak tepatnya cara berpikir Ustaz. Jadi ketika Allah itu menciptakan alam semesta, Allah juga menciptakan takdirnya tadi kan, ketentuannya bagaimana alam semesta itu bekerja. Nah, bahkan untuk kita umat manusia bisa memahami takdirnya itu, Allah menunjuk nabi-nabi yang melalui kitab-kitabnya, disitulah kita bisa memahami bagaimana cara kerja Allah dalam alam semesta. Nah, artinya bahkan Allah memilih nabi untuk mengajarkan itu kepada kita saat itu. Nah, saya berpikir begini, artinya bahkan kita lihat sekarang kalau sekarang itu adalah perang Palestina, Israel segala macam, ya tentunya Allah tidak akan mengintervensi secara langsung. Jangankan masalah Palestina dan Israel, tentang cucu Rasul aja tidak ada intervensi langsung dari Allah. Jadi yang bekerja adalah hukum Allah itu sendiri, Ustaz. Nah, di Al-Quran sendiri bagaimana? Kan pemahaman di kita ini sekarang kan banyak yang mengatakan, contohnya bahwa saya minta kepada Allah supaya Allah memberikan sesuatu langsung kepada saya, gitu ya. Artinya Allah pun juga memberikan intervensi kepada saya. Sekarang saya berpikir, emang kelebihan kamu apa? Gitu.
kelebihan kamu apa dibandingkan dengan cucu Nabi, kalau kamu bisa mengklaim bahwa kamu minta kepada Allah dan kamu akan diberikan. Kadang-kadang kan orang mengatakan, wah ini datang dari Allah gitu loh. Nah, di Al-Quran bagaimana kita bisa memahami pemikiran tadi, Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Andes. Jadi kita mulai dari awal tadi, benar yang dikatakan Pak Andes bahwa begitu Allah menciptakan semesta atau kita sebut saja menciptakan alam, maka include bersama dengannya adalah hukum-hukumnya. Alam tidak bisa tanpa hukum. Ya, jadi alam tidak bisa tanpa hukum. Jadi begitu Allah menciptakan alam, langsung hukumnya. Ya, alam bersama hukum ini tak bisa dipisahkan, dan disinilah kelebihannya hukum evolusi sebetulnya. Karena pertanyaannya ialah, kalau evolusi itu adalah sebuah kemestian, pertanyaannya apakah hukum itu juga berevolusi? Intinya. Kalau hukum juga berevolusi, maka evolusi tidak bisa terjadi. Karena bagaimana evolusi terjadi kalau hukumnya berubah-ubah? Namanya berevolusi kan berubah-ubah. Dari sederhana menjadi complicated, menjadi sophisticated. Ya. Nah, dengan demikian, hukum itu tidak berubah. Hukum itu tetap. Kenapa? Karena hukum itu bukan benda, bukan materi. Tetapi dia selalu bersama dengan sang materi. Jadi begitu Allah ciptakan alam materi, alam semesta, maka include bersama dengan penciptaan itu adalah hukumnya. Disebutlah dengan hukum alam. Satu. Nah, selanjutnya tadi Pak Andes mengatakan tentang cerita teman-temannya, saya kira benar, saya sependapat dengan Pak Andes. Terlalu banyak di antara kita yang ingin memperalat Tuhan, seakan-akan Tuhan itu kayak pembantu. Tuhan, saya sakit, beri kesembuhan. Dianya sendiri tidak berbuat. Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita untuk alam semesta dan hukum-hukumnya. Jadi kalau kita ingin merubah keadaan, ya kita harus merubah pemahaman kita dan usaha kita di dalam konteks hukum-hukum itu. Dan itu sebabnya di dalam Al-Quran, diceritakan bahwa doa hanya bisa diijabah, atau doa hanya bisa terwujud apabila didahului dengan pelaksanaan hukum alam tadinya. Contoh yang paling sering kita angkat di tempat ini paling gampang adalah orang yang tidak punya pasangan, istri atau suami. Ingin punya anak, berdoa terus-menerus. Doanya yang dibaca, doanya Nabi Ibrahim dan doanya Nabi Zakaria. Doa Nabi tidak tanggung-tanggung. Doanya Nabi Zakaria kan mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antas samiul du'a. Begitu. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang suci, yang baik, thayyibah. Karena kamulah Tuhan yang Maha mendengar doa. Doanya Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Itu kata Nabi Ibrahim. Dibaca doa-doa ini. Tapi apa bisa orang punya anak kalau dia tidak menikah? Ya. Apa dia bisa punya anak kalau laki-laki belum punya istri, perempuannya belum punya suami? Jawabannya ini tidak bisa. Semua orang berkata tidak bisa. Ya, kenapa? Artinya bahwa doa itu bisa dilantunkan setelah hukum sebab akibatnya terpenuhi. Jadi benar dikatakan Pak Andes tadi, jangankan kita, cucunya Nabi aja tidak terselamatkan di Karbala. Kenapa ya? Tidak ada yang memenuhi syarat-syarat sebab di sana. Bahkan sedemikian banyaknya orang meninggalkan Muslim pada saat itu sampai dia berkata, hal min nasirin yansurni, masih adakah menolong saya? Coba. Nah, ini kebetulan pembahasan kita ini rasionalnya, dan ternyata ada ayatnya di Quran. Ini sering kita angkat juga, yaitu surat An-Nisa. Mari kita ke Al-Quran. Surat An-Nisa, surat yang keempat ya. Surat An-Nisa ini ayatnya 33. 32 ya. 32. Ayat ini menarik sekali. Wala tatamannau, dan janganlah engkau berharap untuk memiliki ma'fadalallahu bi, apa yang telah Allah berikan ba'dakum ala ba'din, kepada sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Artinya kalau orang itu punya mobil, jangan berpikir memiliki mobilnya. Kalau orang itu punya rumah, jangan berpikir memiliki rumahnya. Tidak bolehkah kita punya mobil dan rumah? Boleh, tetapi berusaha untuk membeli mobil yang lain. Kalau kita berpikir untuk memiliki mobil dan rumahnya, itu iri hati namanya, iri, tatamannau. Lalu bagaimana caranya memiliki rumah juga atau mobil seperti mereka? Nah, Tuhan mengatakan berusaha. Lirrijali nasibun mimma iktasabu.
Kalau laki-laki bekerja keras, dia akan dapat bagian dari kerja keras. Jadi usaha dulu di sini. Iktasabu itu adalah bekerja keras. Ya saya tempat lain itu cuma kasabu, bekerja. Tapi ini iktasabu datanya. Artinya harus kerja keras. Apa kerja kerasnya? Mengikuti hukum-hukum alam tadi. Walin nisa'i nasibun. Dan ada juga perempuan juga bekerja keras. Dia dapat bagian mimmak tasabuna dari kerja keras. Jadi laki bekerja keras, dia akan dapat hasil kerja kerasnya. Perempuan kerja keras dapat hasil daripada kerja kerasnya. Setelah itu baru was'alullah. Barulah berdoa kepada Allah ini. Jadi berdoa kepada Allah setelah iktasabu dan iktasabna. Baru setelah itu was'alullah min fadlih. Baru minta kepada Allah. Jadi doa kepada Allah setelah ada usaha. Setelah ada usaha untuk menjual, untuk berdagang, baru minta, ya Allah berikan kepada saya rezeki yang halal. Ya kalau cuma di tempat tidur, mandi saja malas, coba makanan diantarkan ke kamarnya, terus kemudian minta diberikan rezeki, gimana ceritanya? Nah jadi sebab itulah berdasarkan ayat ini harus iktasabu dan iktasabna baru was'alullah min fadlih. Seperti itu. Ini adalah surat An-Nisa. Ada lagi surat Al-Baqarah, ya surat 2 ayat 186. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hamba bertanya kepada Muhammad anni tentang aku, fa inni qarib, maka aku sangat dekat. Apa bukti kedekatannya denganku? Ujibu. Apa bukti kedekatanku dengannya? Ujibu, aku akan mengijabah, mengabulkan dakwah, doa, adai orang berdoa. Izadaan apabila berdoa kepadaku. Tetapi ini faliyastajibuli, tetapi harus juga memenuhi juga hukum-hukumku. Faliyastajibuli. Jadi harus memenuhi hukum-hukumku dulu. Tadi usaha. Iktasabu dan iktasabna tadi. Faliyastajibuli, baru percaya bahwa saya akan bersamanya. Waliyu'minubi. Begitu. Nah, jadi ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa kita harus berusaha. Karena ini perlu dipertegaskan karena terlalu banyak orang gampang tertipu oleh orang-orang yang mengaku bisa merubah sesuatu seakan-akan simsalabim. Kasus yang lagi rame sekarang, yang Bapak Ibu sekalian pasti juga dengarkan atau baca di berita-berita adalah kasus di Nusa Tenggara Barat di Mataram. Ada seorang yang penyandang cacat tunadaksa itu cacat tidak punya tangan, yang kemudian bisa membuat banyak wanita korbannya. Itu banyak sekali yang melapor, sudah 15 orang. Nah, bagaimana cara memperdaya wanita itu untuk dilecehkan? Sederhana, dia mengatakan dia bisa merubah sesuatu, bayangkan. Hebatnya lagi, dia bukan orang Islam, tapi yang banyak tertipu orang Islam. Kan lucu tuh. Ya. Saya lihat di situ ada yang pakai jilbab, banyak pakai jilbab, coba. Jadi korbannya. Sederhana saja, dia tiba-tiba mengatakan, kamu ini kelihatannya punya masalah, kamu gitu. Ada masalah pada diri kamu. Tapi saya bisa menghilangkannya, kata begitu. Dia percaya. Ya. Bagaimana caranya? Mandi suci namanya. Bawalah ke homestay, kan begitu. Ini kan kenapa? Karena kita percaya begini-beginian. Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Tapi ini terjadi pada umat Islam. Seakan-akan ada orang yang bisa berdoa langsung simsalabim. Ya. Bayangkan Pak, kalau ada orang, entah mbah, entah ustadz, entah ajengan, entah apalah namanya, yang doanya diijabah, tetapi kemudian Palestina tidak dibebaskan. Alangkah Tuhan itu sangat receh kalau mengijabah doanya orang yang meminta sendal yang hilang dikembalikan, sementara Allah tidak mengembalikan tanahnya orang Palestina yang sudah dirampas oleh Israel. Jadi artinya apa itu? Kebetulan belaka, tidak ada hubungannya sebetulnya. Marilah kita bersikap Qurani di dalam memahami agama. Jangan sampai, kalau tidak ya akan muncul penipu-penipu atas nama agama di mana-mana. Menjual agama untuk kepentingan pribadi ataukah kepentingan duniawi. Namanya mengkapitalisasi agama. Itu kita lihat, dengarkan, ada meme muncul kemarin bahwa menjual air mineral untuk hidup jauh lebih mulia daripada menjual agama. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, berarti kita akhiri. Ada, Ustaz. Ada. Di Gimana nih? chatroom. Chatroom ada lagi. Ya. Ini dari Bu Nadira. Ibu Nadira, apakah kejadian di surah itu seleksi dari Allah untuk misalkan orang mukmin dari
Ya, saya kira itu yang dikatakan Ibu Nadira ini sudah ada di Quran. Ini adalah surat Al-Anfal ayat 36-37. Ini ada. Ya, tapi dari sisi analisis politiknya dulu ya. Analisis politiknya yang dilakukan Bashar saat itu menurut saya realistis. Ya, itu yang paling nyata. Apa sebabnya ya kita lihat di dalam negeri Suriah sendiri kan banyak orang tidak puas juga. Negara itu tidak ada perubahan selama 50 tahun terakhir ini. Kepala negaranya itu aja kan. Ya, itu adalah dari bapaknya dulu. Kemudian sekarang Hafiz al-Assad, sekarang adalah anaknya Bashar al-Assad. Bayangkan itu turun-temurun. Dan tidak ada perubahan. Nah, bagaimana dengan para jenderal, para politisi senior atau para pejabat sipil senior? Kan pengen juga berubah kan? Dan tidak ada perubahan itu. Ya, jadi tentu ingin berubah, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang bisa mendukung dia sekarang ya yaitu paling Iran dengan mukawamah. Tetapi dukungan Iran dan mukawamah kan tidak bisa memberikan banyak kepada mereka dalam pengertian ekonomi. Sedangkan yang namanya rakyat itu kan butuh makan, butuh hidup, butuh sekolah, butuh pendidikan, butuh masa depan. Nah, kalau mereka negaranya hanya menjadi ajang daripada mukawamah untuk melawan Israel, ya jadi rakyatnya tentu keberatan. Ya, tentu keberatan. Ya. Contohnya saya kalau sekali saja rumah kita digunakan sebagai sebagai tempat penampungan pengungsi banjir kan tentu kita tidak keberatan. Tapi kalau sudah puluhan tahun tentu kita keberatan. Kita menjadi tidak bisa hidup di rumah kita dengan nyaman kan? Ya kita tentu menuntut supaya mereka diberikan tempat yang permanen. Nah, ini yang terjadi di Suriah. Dalam waktu yang lama negaranya menjadi tempat sementara mereka belum tentu punya semangat mukawamah kan begitu. Belum tentu punya semangat mukawamah. Mereka lebih realistis. Mereka ingin bikin negara supaya mereka hidup layak, ekonominya baik, anak-anaknya bisa sekolah, masa depannya bisa bagus, mereka bisa membangun dan mencapai mimpi-mimpinya yang indah. Itu tidak bisa terjadi dengan hanya dukungan dari Iran dan mukawamah. Seperti itu. Ini sesuatu yang realistis. Sedangkan orang-orang negaranya sekitarnya sudah tidak mendukungnya. Kenapa? Negara-negara sekitarnya kan pro Amerika semua. Turki, negara NATO, itu kan berbatasan dengan Suriah. Yordania, sudah apa lagi? Enggak ada lagi. Negara-negara sekitarnya enggak ada mendukung. Iran kan jauh tempatnya di sana. Makanya kemudian ketika mulai dimunculkan kembali HTS, ya dia boleh memilih untuk mundur. Ya, dan di mana dia perginya? Ke Rusia. Kenapa ke Iran? Ya dia sendiri tahu nggak aman kalau di Iran. Ya, presidennya Iran saja bisa jatuh dari helikopter, panglimanya bisa dibunuh di Irak, tamunya bisa dibunuh kan begitu. Maka tentu dia mencari tempat yang lebih aman. Lagi-lagi untuk menyelamatkan masa depan anak-anaknya, keluarganya. Milihlah Rusia. Itulah realistisnya, itulah nyatanya. Tetapi dari sisi keagamaan seperti Bu Nat tanyakan, ini benar nih. Memang untuk membela Palestina ini butuh kemampuan yang luar biasa, super luar biasa. Kalau setengah-setengah tidak bisa. Nah, inilah yang disampaikan di dalam surat Al-Anfal. Kita baca surat Al-Anfal di sini. Kita masuk ke screen lagi, kita lihat surat Al-Anfal. Surat 8. Surat ini yang kita bahas sudah lewat, tetapi kita mundur lagi. Ayat 36. Innalladzina kafaru, kita bahas dulu. Ini yang disebut kafaru di sini adalah grupnya Abu Sufyan dulu. Karena ini sebetulnya adalah orang yang sholat. Ini di atas ini sholat. Di kata-kata kafaru di sini jangan bayangkan orang non-Islam, ini sholat ini. Sungguhnya orang-orang kafaru yang menolak kebenaran itu yunfiquna, mereka membelanjakan amwalahum, harta mereka. Mereka membelanjakan harta mereka juga, korban juga untuk menghentikan mukawamah. Liyasuddu an sabilillah, tapi untuk menghalangi orang dari jalan Allah, menghalangi perjuangan membela Palestina. Fasayunfiquna, dan terus akan membelanjakan hartanya untuk itu. Tetapi summa akhirnya takunu alaihim hasratan. Akhirnya mereka menjadi menyesal. Summa ujungnya yuglabun, akan dikalahkan. Inilah Al-Quran. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafar itu ila jahannama yuhsyarun, pada nerakanya dikumpulkan. Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Nah, ini dia. Liyamizallahul khabisa. Allah biarkan mereka orang kafar tadi membelanjakan harta itu terus-menerus supaya Allah membedakan. Liyamizallahul khabisa, supaya Allah membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nanti apa? Wa yaj'alal khabisa ba'da wala ba'd.
dan berkumpullah sesamanya orang buruk. Wajah jalal khabitha ba'da wala ba'din. Maka orang buruk ini satu sama lain saling berkumpul, berkoalisi, beraliansi. Fayarkumahum, Allah kumpulkan mereka jami'a semuanya. Fayaja'alahu fi jahannam. Dan pada akhirnya mereka akan memberikan penderitaan. Ulaika hum khasirun, mereka adalah orang rugi. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bu Tandra tadi Ustaz. Oh, dah. Bu Tandra tadi mau bertanya. Tandra bertanya, silakan. Tandra. Terima kasih Ustaz. Ya. Tadi Ustaz di Al-Imran 12 itu mengatakan bahwa orang-orang yang mendustakan pasti dikalahkan. Di seluruh kasus pengadilan Ustaz, itu sepertinya orang yang mempunyai kemampuan materi, uang yang menang, mulai dari kasus kemudian naik banding, kasasi dan seterusnya. Bagaimana dengan yang terzolimi, Ustaz? Itu tadi saya dengar bahwa ada mesti menggunakan akal, ikuti syarat-syarat, tapi kemampuannya dengan kasus berlama-lama sampai 5-10 tahun ini, bagaimana menghadapinya, Ustaz? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Jadi ini Bu Tandri kayaknya tadi bukan Bu Tandra ya. Iya, Ada di sini kita ada mirip. Ada Bu Tandra, ada Bu Tandri, ini Bu Tandri kelihatannya. Terima kasih banyak Bu Tandri atas pertanyaan Kak. Jadi Mas sekalian, bagaimana dengan orang yang terzalimi? Nah, ini memang persoalannya jemaah sekalian. Disinilah dibutuhkan sebetulnya kekuatan sebuah negara, rakyat. Karena negara harus diperbaiki oleh rakyat. Kita tahu yang namanya negara ini terdiri daripada 3 unsur utama. Pertama adalah ada pemerintahannya, ada rakyatnya, dan ada batas-batas wilayahnya. Nah, sekarang kalau misalnya pemerintah tidak begitu kuat membela orang-orang yang terzalimi, kata Bu Andi tadi, maka otomatis ya harapannya kepada rakyat. Nah, apa caranya? Ya, kemampuan kita adalah mengedukasi. Jadi dengan demikian yang perlu kita perhatikan untuk jangka menengah panjang adalah pendidikan harus diperbaiki, supaya terjadi pencerahan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua adalah kerja-kerja para ulama untuk mencerahkan masyarakat, termasuk orang-orang yang punya kuasa hukum, untuk jangan sampai bermain-main dengan hukum, karena akibatnya nanti di akhirat teramat sangat fatal. Ya. Karena hukum yang dipermainkan ini kan sama dengan membunuh orang sebetulnya, merampas orang, walaupun dia tidak kelihatannya merampas, tetapi merampas. Misalnya ada tadi kasus tanah yang kemudian sampai di tingkat kasasi misalnya, dan dia tidak pernah menang di sana, atau bahkan kasusnya tidak pernah diangkat-angkat karena dia tidak mempunyai sesuatu yang diberikan kepada pemilik otoritas. Ya akhirnya kemudian sama saja dengan membiarkan orang lain merampas tanah ini. Dengan demikian ulama harus mengangkat ini di khutbah-khutbah Jumat. Jadi harusnya memang kalau yang namanya khotib Jumat atau ustadz ini tidak melulu hanya bicara sholat, manasik haji melulu, bicara tentang puasa Senin Kamis saja. Kan ada begitu, seakan-akan patokan keberagaman itu cuma rajin sholat malam, rajin puasa Senin Kamis, rajin pergi umrah, seakan-akan begitu. Itu bagus juga, tetapi secara sosial ini yang paling ditekankan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Famai yarju liqa'a rabbi", siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, "falyamal amalan salih", maka hendaklah dia beramal saleh dulu. Ya. Jadi siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, dia harus beramal saleh. Ya, beramal saleh. Jadi siapa yang ingin berjumpa, apa itu amal saleh? Mulai daripada tadi, menegakkan keadilan, ya, memberikan hak-haknya kepada yang berhak. Jangan memberikan hak itu kepada yang tidak berhak. Dan inilah tujuannya puasa sebetulnya. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, setelah ayat puasa, apa ayat berikutnya? Ayat puasa itu kan dari 183 Al-Baqarah sampai 187. 188 langsung dikatakan, "Wala taqulu amwala bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litaqulu amwala nasi bil batil." Janganlah engkau memakan harta manusia dengan cara yang batil, dengan cara membawa satu hukum kepada pengadilan, padahal itu bukan milik kamu. Tapi karena merasa mampu menangkan pengadilan, maka kalian melakukan itu untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil.
Ini Al-Quran menyampaikan. Jadi intinya adalah memang saya kira Bu Andi adalah bahwa kita para ustadz, para ulama juga ini punya kewajiban besar untuk memang membahas Al-Quran secara menyeluruh. Karena kalau kita baca Al-Quran seperti yang kita lihat itu, bicara tentang salat tidak banyak. Bicara tentang puasa apalagi sedikit sekali, cuma Al-Baqarah. Bicara tentang haji cuma sedikit. Yang dibicarakan adalah tentang kehidupan bermasyarakat, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, menghormati hak-hak asasi manusia, seperti itulah. Jadi saya kira inilah yang harus kita lakukan. Jadi, tetapi pertanyaan tadi Bu Andi kita jawab bahwa ya kita semuanya punya kewajiban untuk membantu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau guru tadi mengedukasi, kalau ustadz adalah mencerahkan, dan kalau masyarakat yang lain adalah mengangkat ini ke permukaan sehingga kemudian menjadi viral atau menjadi mendapat perhatian. Tetapi dari sisi agama jawabannya paling gampang adalah bahwa orang melakukan kezaliman seperti itu pasti tidak akan selamat akhiratnya. Tidak akan selamat akhiratnya. Jadi orang yang terzalimi di dunia, dia akan diberikan hak-haknya nanti di akhirat. Orang yang terzalimi nanti di dunia ini, di akhirat nantinya, semua keburukan-keburukan orang yang terzalimi diberikan kepada yang menzaliminya. Dan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang melakukan penzaliman diberikan kepada yang dizaliminya. Seperti itu. Sampai semuanya impas atau sampai imbang, sampai adil di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bu Andi atas pertanyaan. Mohon maaf tadi saya kira tadi Bu Tandra ya. Terima kasih banyak. Bu Waalaikumsalam. Tandra juga tadi mau bertanya. Bu Tandra juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah minggu depan lagi kita jumpa ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Sama Bapak Ibu Ustaz. semua. Keren Bu Ayu. Ya, Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bu Terima Ayu. kasih Ya, Pak sama-sama. Ustadz, Bu Ayu.